warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tim penilai sertifikasi dosen, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Harsana Rais, HIMEI. Saya merupakan dosen tetap Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh. Video ini saya buat dalam rangka pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen gelombang kedua tahun 2026 sebagai unjuk pernyataan diri saya dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Adapun mata kuliah yang saya ampu dalam Prodi Perbankan Syariah, yang pertama ada fikih muamalah, yang kedua ada pasar modal dan uang, yang ketiga ada manajemen risiko syariah, yang keempat ada investasi dalam Islam, dan yang kelima ada ekonomi makro Islami. Pada mata kuliah yang saya ajukan dalam video kali ini adalah mata kuliah fiqh muamalah, yang mana mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah inti dalam Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS yang terbagi dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum atau case study. Mata kuliah ini adalah mata kuliah mempelajari persoalan-persoalan muamalah yang berhubungan dengan akad, transaksi jual beli, pinjam meminjam, kerjasama, sewa menyewa, dan lain sebagainya, dan juga mempelajari tentang hak-hak dalam Islam dan juga harta. Untuk CPL Prodi mata kuliah fiqh muamalah, yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Mahasiswa mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu ekonomi dan perbankan syariah. Adapun CPMK Fiqh Muamalah yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap jujur, adil, amanah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai syariah dalam memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip muamalah. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, prinsip, dasar hukum, serta perkembangan fiqh muamalah, baik klasik maupun kontemporer, termasuk penerapannya dalam praktik ekonomi modern. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus muamalah yang muncul di masyarakat dengan menggunakan pendekatan fiqh, usul fiqh, dan regulasi terkait untuk menghasilkan solusi yang sesuai dengan syariah. Adapun CPMK mata kuliah fiqh muamalah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan ruang lingkup fiqh muamalah. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis konsep dan definisi harta, kedudukan dan fungsi harta dalam Islam. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami akad muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, musyarakah, mudharabah, dan lain-lain. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis studi kasus muamalah berdasarkan dalil syariah dan pendapat ulama. Yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah muamalah yang terjadi di masyarakat atau lembaga keuangan syariah. Yang keenam, mahasiswa mampu memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan muamalah yang terjadi di dalam masyarakat. Adapun materi pembelajaran sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 1 kali untuk UTS dan 1 kali untuk UAS, berarti tersisa 14 pertemuan untuk materi pembelajaran pokok. Mata kuliah saya menyampaikan materi 2 minggu untuk 1 materi. Jadi untuk 14 pertemuan ada 7 materi pokok. Materi pertama, pengertian fiqh muamalah dan ruang lingkupnya. Yang kedua, perbedaan muamalah dengan ibadah. Yang ketiga, prinsip-prinsip umum muamalah. Yang keempat, definisi, rukun, dan syarat-syarat akad. Yang kelima, klasifikasi akad. Yang keenam, akad sah dan fasid dan batal. Yang ketujuh, azas kebebasan berkontrak dalam Islam. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan adalah yang pertama sekali, yaitu metode ceramah. Maksudnya menjelaskan materi secara langsung di kelas, menyampaikan banyak informasi. Adapun materi kedua yaitu dengan diskusi kelas, mengajak mahasiswa berdiskusi tentang topik tertentu, meningkatkan partisipasi dan tingkat berpikir kritis mahasiswa. Yang ketiga, studi
kasus atau case study, menganalisis kasus nyata, menawarkan solusi, melatih keterampilan, dan pemecahan masalah. Yang keempat, problem based learning. Mahasiswa diberi masalah terbuka, dituntut mencari solusi mandiri atau kelompok. Yang kelima, project based learning. Mahasiswa bekerja dalam proyek nyata berbasis produk, biasanya tugasnya secara kelompok. Yang keenam, blended learning, kombinasi antara kuliah offline dan online. Yang ketujuh, collaborative learning, belajar dalam kelompok menyelesaikan tugas, memahami konsep bersama, melatih kerja tim, dan komunikasi. Adapun aspek penilaian yang saya nilai adalah yang pertama, kehadiran atau partisipasi dalam kelas itu 10%. Yang kedua, tugas 20%, baik secara individu maupun kelompok. Yang dinilai ada ketepatan waktu pengumpulan, kesesuaian tugas dengan instruksi tugas. Yang ketiga, ada kuis 10%, nilai kuis harian atau mingguan. Yang keempat, ada ujian tengah semester sebesar 25%. Yang kelima, ada ujian akhir semester sebesar 30%, penguasaan konsep, analisis kasus terhadap materi yang dipelajari selama 1 semester. Yang terakhir ada presentasi yaitu 5%. Kemampuan mahasiswa menyampaikan ide-ide yang telah dituangkan dalam makalah sebelumnya. Media saya gunakan untuk mengumpulkan nilai, yang pertama sekali Siakat, yang kedua Google Classroom, yang ketiga Google Meeting, yang keempat email, yang kelima WhatsApp, dan terakhir juga berupa Google Form. Baik Bapak Ibu tim penilai, berikut saya sajikan video pembelajaran di kelas mata kuliah Fiqh Muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum mulai perkuliahan seperti biasa kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna rahmatan. Apa kabar kalian hari ini? Sudah sarapan semuanya kan? Sudah. Pasti kalian belum, sekarang pelajaran yang selesai, lanjutkan dengan sarapan dulu ya, supaya kita tetap sehat dan fit ya. Baik, mata kuliah hari ini dapat ibu kita masuk minggu keempat ya kan, Fiqh Muamalah. Hari ini materinya adalah tentang harta ya. Sebelum kita masuk materi hari ini, kita review dulu materi minggu kemarin. Kemarin kita bahas hak-hak dalam Islam ya. Kita udah bahas apa itu hak ya kan, pengertian hak, bagaimana dikatakan hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ya kan, dan bagaimana cara kita melindungi hak kita dari orang-orang yang ingin menghancurkan atau menzalimi hak kita. Baiklah, sebelum kita masuk materi pokok hari ini, ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan tentang materi minggu kemarin? Silakan. Ya, silakan Desinta. Apa pentingnya mempelajari hak dalam fiqh muamalah? Oke, bagus pertanyaannya ya. Coba dipahami ya. Apa pentingnya kita mempelajari hak berhubungan dengan fiqh muamalah ya? Ibu jawab. Fiqh muamalah itu seperti yang kita ketahui, bagaimana membina hubungan manusia dengan manusia ya. Tentu saja kita manusia ini diciptakan oleh Allah, dari lahir sudah punya hak ya kan. Yang pertama sekali hak yang sangat kita lihat yaitu hak untuk hidup. Maka itulah Allah menciptakan kita ya kan. Kenapa harus mempelajari hak? Yang kita pelajari apa itu hak ya kan, bagaimana hak kita dengan orang lain, agar nanti dalam hubungan dengan manusia kita jangan sampai menyeroboti, menzalimi hak orang lain. Kita tahu batasan-batasan hak kita di mana, kita tahu hak Allah itu apa saja, kita tahu hak kita sebagai hamba apa saja, kita tahu hak kawan kita sebagai muslim apa saja.
seorang ayah tahu hak anak itu apa saja, seperti itu ya. Seorang suami mengetahui hak istri itu apa saja, agar semuanya terlihat sederhana, mesti diatur ya. Kalau tidak diatur maka terjadi kekacauan. Buktinya apa? Ada aturan saja masih banyak orang yang melanggar ke orang lain, dan terjadi pencurian ya kan, itu melanggar hak materi orang lain ya kan. Terjadi apalagi pembunuhan dan lain sebagainya ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke ya. Baiklah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini ya, indikatornya Ibu jelaskan dulu. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan atau memahami apa itu harta. Nah, setelah kita belajar hak dalam Islam, selanjutnya kita pelajari tentang harta. Ada hubungannya, ya kan? Karena secara umum hak-hak itu berhubungan dengan materi, ya. Seperti hak untuk hidup. Hak untuk hidup itu kita butuh materi, ya. Untuk bekerja kita butuh materi seperti mobil, seperti apa lagi, handphone, komputer. Hak-hak itu berhubungan dengan materi umumnya, ya. Oke ya, itu. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan atau memahami kedudukan dan fungsi harta dalam Islam, ya. Harta itu bagaimana kedudukannya dalam Islam bisa dipahami dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bersikap terhadap harta, ya. Bagaimana pandangan kita, sikap kita dalam terhadap harta itu, ya. Harta itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu al-mal. Artinya condong ke salah satu sisi, ya, atau sesuatu yang diminati oleh manusia. Logis kan maksudnya dengan apa yang kita hadapi dengan harta itu sendiri, ya kan? Harta itu ada sesuatu yang kita condong kepadanya dan kita suka kepadanya. Contohnya apa? Misalnya perempuan suka pakai perhiasan kan? Ya, itu berarti perhiasan itu digolongkan harta, ya. Itu secara bahasa. Secara istilah, yang pertama, segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dimiliki, disimpan dan dapat dimanfaatkan, ya. Ada satu yang tidak boleh dilupakan. Harta itu selain diminati, selain dia materi, bisa disimpan, bisa dimiliki. Salah satu yang tidak kalah penting adalah bisa dimanfaatkan. Kalau dia tidak berguna, tidak bisa dimanfaatkan, bukan harta, ya. Yang kedua, segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau menanyapkan. Definisi ini adalah definisi yang dijelaskan oleh jumhur ulama, ya, seperti itu, ya. Ada konsekuensi ketika orang ingin mengambil harta kita, dikenakan sanksi atau ganti rugi bagi orang yang ingin merusak harta. Itulah pengertian dari harta, ya. Oke, harta itu hubungannya dengan materi. Tetapi menurut jumhur ulama ada manfaat yang juga digolongkan kepada harta. Manfaat itu digolongkan kepada harta jika dia sudah berwujud, sudah bisa dipegang, sudah bisa dilihat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti hasil pemikiran manusia. Ketika dia masih berada di pikiran, kita belum bisa melihat. Itu belum harta. Tapi ketika sudah dituangkan dalam bentuk buku misalnya, ya kan, dalam bentuk tulisan, kita bisa pegang buku itu, ya kan, kita bisa baca, maka itu baru dikatakan harta, ya. Harta itu berarti yang pertama dia materi, yang kedua berupa manfaat yang sudah berwujud, ya. Kemudian apa lagi? Kemudian kita masuk ke subbab kedua, kedudukan dan fungsi harta. Bagaimana kedudukan dan fungsi harta dalam Islam, ya? Karena tadi kita belajar hak, kemudian hak itu secara umum berbentuk harta, bagaimana pula kedudukan dan fungsi harta dalam Islam.
Ya, sepenting apakah dia? Yang pertama, harta itu termasuk dalam salah satu dari 5 kebutuhan pokok manusia. Ya, bahasa mikirnya adalah al-daruriyat al-khamsah. Ya, al-khamsah itu 5, al-daruriyat adalah kebutuhan pokok. Ya, apa saja kebutuhan pokok yang 5 itu? Di dalamnya tentu saja harta, ya kan? Harta yang pertama, kemudian akal, ya, agama, jiwa, dan keturunan. Ini bisa digolak-galik. Karena kenapa? Karena 5 ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus sepaket, harus 5 lima. Orang punya harta tapi tidak punya agama, tidak punya akal misalnya, dia tidak bisa survive, tidak bisa hidup. Itulah 5 kebutuhan pokok manusia, ya. Harta, agama, akal, jiwa, dan keturunan, ya. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 5, ya. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potongan tangan keduanya sebagai kebalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai sisaan dari Allah. Nah, yang pertama tadi harta sebagai kebutuhan pokok. Yang kedua, apa kedudukan dan fungsi harta? Harta sebagai perhiasan di dunia, ya. Apa contohnya? Seperti ibu bilang tadi, emas, ya. Apalagi rumah yang mewah, mobil yang bagus, kendaraan, sahabat radang, termasuk anak-anak, ya. Allah sudah berfirman, ya, dalam Quran surat Ali Imran ayat 14, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, udang pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawi ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Pertama, harta itu sebagai kebutuhan pokok. Berarti mau tidak mau kita harus mencari harta. Kita harus hidup dengan harta untuk kita bisa menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai manusia. Apa tugas dan fungsi kita? Untuk beribadah kepada Allah. Nah, berarti harta di sini Allah tidak menganjurkan untuk mencarinya secara membabi buta atau secara berlebihan. Dia hanya untuk menunjang kehidupan kita untuk beribadah, ya. Ada harta yang kita gunakan untuk beribadah karena berhubungan dengan fungsi kedua. Harta adalah sebagai perhiasan. Apa maksud perhiasan? Dipakai menambah kesenangan, ya kan? Tidak dipakai, tidak menjadi suatu kehinaan ataupun suatu beban seperti itu, ya. Dia hanyalah perhiasan, ya. Di ujung ayat apa Allah bilang, dan di sisi itu adalah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga, ya. Kita hidup di dunia ini butuh sarana, tetapi fokus kita utama adalah akhirat, ya. Berarti memang kita fitrahnya kita menyukai kendaraan, ya kan. Kalau orang tua sedang menikah, mendapatkan anak-anak, ya kan. Suami perhiasannya adalah istri salehah seperti itu. Tapi kan ada yang kita lihat orang di dunia ini tidak punya jodoh, ya kan, tidak punya keturunan karena dia percaya bahwa itu bukanlah menjadi tujuan hidup dia. Ada orang berkekurangan, ya kan, karena di akhirat nanti Allah akan menyiapkan segala. Berarti sudah tahu kan bagaimana sikap kita terhadap harta, ya. Pertama, kita mencari cahaya untuk menjadi sarana kita beribadah. Kedua, dia adalah perhiasan. Siapa yang mau pakai silakan. Kalau tidak jadi masalah, ya. Banyak atau sedikit harta itu dua cobaan. Bagaimana kita bisa menghadapinya? Bagaimana kita cara menghadapi? Misalnya kalau kita lebih harta, ya. Apa kata Allah kalau kita lebih harta? Ada hak orang lain. Kemudian kita kalau sudah sampai nisab dan haul zakat harus berzakat, ya. Tidak boleh menumpuk harta hanya kita sendiri, ya kan? Oke. Kemudian
harta sebagai fitnah. Setelah cobaan tadi, harta yang dikatakan oleh Allah harta sebagai fitnah ya. Dalilnya Allah berfirman dalam Quran surah An-Takabur ayat 15, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar ya. Misalnya kita punya anak nih ya, kalau dia bagus di sekolah kalau dia bagus di sekolah, hasilnya itu diserahkan kepada orang tua, ditanya orang tuanya siapa ya kan. Begitu juga kita dalam akal nanti seorang anak itu bisa membawa syafaat atau manfaat kepada orang tuanya di hari kiamat ya. Kalau dia tidak lulus nanti di hisab hari kiamat juga bisa mendatangkan fitnah bagi orang tuanya ya. Berarti kita harus hati-hati menggunakan harta, karena anak tadi termasuk harta ya. Dan gimana sampai di sini sudah paham? Insya Allah ya. Kita bahas sedikit ya, kita lanjut. Setelah kita tahu apa itu pembagian dan apa itu kedudukan dan fungsi harta, kita masuk ke selanjutnya, yaitu pembagian harta dan akibat hukumnya ya. Harta itu dibagi beberapa jenis dan ada akibat hukumnya. Akibat hukum maksudnya bagaimana kita bersikap terhadap harta itu. Yang pertama, dari segi kebolehan pemanfaatannya menurut syarak ya. Ada harta mutakawif dan ada ghair mutakawif ya. Dari segi pemanfaatannya, berarti harta itu ada harta yang boleh dimanfaatkan, ada yang tidak boleh. Nah, kita harus tahu dulu mana harta yang boleh dimanfaatkan dan mana harta yang tidak boleh ya. Karena setiap hari kita selalu berhubungan dengan manusia, dengan hak orang, dan berhubungan dengan harta ya. Salah sedikit kita bisa merebut atau mengalami hak orang lain. Itulah yang jangan kita lakukan ya. Hak yang boleh dimanfaatkan yaitu contohnya harta milik pribadi ya. Kita bebas memanfaatkan. Nah, dibutuhkan di sini bebas ini terikat atau bebas sebebas-bebasnya? Terikat ya. Karena kita agama Islam, tentu ada batasan ya. Apa harta yang tidak boleh dimanfaatkan? Yaitu harta milik orang lain. Atau di sini ada dalam Islam itu harta wakaf ya. Dia dimanfaatkan secara umum, tidak untuk pribadi ya. Kemudian ada harta yang tidak boleh diklaim untuk diri kita, yaitu harta mubah. Apa harta mubah? Seperti ikan di lautan, itu bukan milik siapa-siapa. Orang yang berusaha mengambil ikan, itulah milik dia. Kita tidak usah klaim ikan di lautan itu milik saya. Itu tidak boleh seperti itu ya. Contohnya lagi seperti batu di sungai ya. Dan yang kedua, pembagian harta dari segi jenisnya ya. Ada harta bergerak dan tidak bergerak. Ini jelas ya. Harta bergerak seperti apa? Kendaraan ya kan? Mobil, motor, sepeda, dan lain-lain ya kan? Harta yang tidak bergerak seperti emas, tanah, rumah ya. Yang ketiga, ya, pembagian harta adalah dalam Islam, dalam segi fikih adalah ada dari segi pemanfaatan ya. Ada harta istiqmari namanya, dipakai tidak habis, boleh ditransaksikan ya. Contohnya seperti meja ini, kita gunakan tidak mengurangi kadar meja ya. Apa bentuk pemberian harta kepada orang lain? Yang pertama sekali yaitu hibah ya. Pernah dengar hibah? Oke, kita bahas ya. Hibah itu artinya pemberian atau hadiah ya. Itu secara bahasa. Secara istilah, akad yang mengakibatkan kepemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela ya. Misalnya orang tua
dia masih hidup menghibahkan rumahnya untuk anak perempuan misalnya, itu hibah. Dengan konsekuensinya harta itu rumah itu menjadi milik sang anak ya. Harta hibah itu tidak pernah dicabut ya, karena kita sedang memberikan kepada orang lain ya. Dan ingat, harta itu harus bermanfaat dan itu merupakan diri kita sendiri ya. Oke ya, pembahasan kita tentang harta minggu keempat ini adalah pembahasan pertama ya kan. Minggu depan kita sambung lagi pembahasan tentang harta ya. Sampai di sini. Sebelum kita berdiskusi, Ibu sampaikan beberapa kesimpulan yang penting dulu ya. Yang pertama, harta itu memang diciptakan sebagai fitrah kita manusia senang terhadap benda tersebut ya. Yang kedua, harta itu hanya untuk sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Dan ada harta-harta yang bisa kita gunakan yang berstatus milik kita, ada harta-harta yang bukan milik kita yang ada yang tidak boleh kita ganggu sama sekali. Ada harta milik pribadi, ada harta milik bersama, dan ada harta yang tidak pernah digunakan ya, karena bukan milik kita ya. Baiklah, sebelum kita akhiri sesi belajar kita, mungkin ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ya, silahkan Nurdiana. Bagaimana bukunya mengoleksi barang mewah? Oke, pertanyaan yang up to date ya. Dengan zaman sekarang ini ya, bagaimana hukumnya umat Islam ya, kita sebagai muslim mengoleksi barang mewah. Barang mewah itu harta, ya kan? Ya, menjelaskan kalau uang itu tidak boleh mengendap atau tidak boleh dikuasai hanya sebagian orang. Agar kenapa? Agar manfaatnya bisa dirasakan oleh semua orang. Begitu juga dengan harta itu tidak boleh diendapkan. Kalau kita jadikan sebagai modal usaha itu boleh. Misalnya orang punya rentang mobil seperti itu ya, itu boleh, karena mobil itu selalu bergerak, selalu berjalan dan memberi manfaat. Dengan adanya rentang mobil, lapangan pekerjaan terbuka, bisa mendatangkan manfaat dan dapat dirasakan oleh orang lain. Oke, bagaimana Nurdiana? Jelas ya? Oke, baik ya. Alhamdulillah, kelas kita sudah selesai ya. Minggu depan kita lanjutkan pembahasan kedua tentang harta ya. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi video pembelajaran yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat dan memberikan banyak pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.